Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Naibul Imam beserta bitonahnya dan juga penasehatnya yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, yang semua kita tentunya mengharapkan ridho dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya hari ini kami kembali bisa bersilaturahim dengan para ikhwan yang ada di Niabah Purbalingga. Berarti ini adalah pertemuan kedua saya dengan para ikhwan di tempat yang sama, di tempat yang mulia. Semoga niat kita selalu fisabilillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gak enak sama roisnya gak berangkat di Bapak Ibu. Gak enak sama ikhwan yang lain. Masa Pak Fulan berangkat saya gak berangkat. Semoga kita bisa meluruskan niat. Dalam setiap ibadah Bapak Ibu tidak ada kata telat untuk memperbaiki niat lagi. Meskipun sedang berjalan ibadah kita menuntut ilmu, masih ada kesempatan untuk bismillah, niatkan karena Allah. Bismillah, niatkan karena Allah. Jadi nanti terhitung niatnya itu selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah bagi setan untuk menggoda kita, insyaallah. Pagi menjelang siang yang cukup cerah, alhamdulillah kita sudah membaca bersama surah Al-Isra. Semoga itu juga menjadi tadzkirah, peringatan untuk kita tentang kejadian yang ada di Gaza, khususnya Baitul Maqdis, saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan susah, meskipun sekarang sedang masa gencatan senjata. Alhamdulillah, gencatan senjata berarti itu dua pihak yang berperang, antara Israel laknatullah alaihim yang melawan para pejuang di bumi Palestina ini sedang sepakat, yang ditengahi oleh beberapa pihak supaya udah jangan ada serangan dulu. Ya, tapi namanya Israel tidak ingkar janji. Kalau namanya Zionis itu pasti ingkar janji. Tetap aja ada serangan-serangan yang dilakukan. Semoga saudara kita yang di sana masih selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kami menjalani amanah untuk menyampaikan satu tema dari wilayah Banyumas Raya dengan tema dakwah tanpa mimbar. Semoga ini bisa memberi manfaat untuk kami pribadi sebagai nasihat. Semoga juga bisa diambil manfaatnya untuk para ikhwan dan akhwat. Suara jelas nggih para ikhwan nggih? Suara kami jelas nggih para ikhwan? Alhamdulillah. Baik. Pembicaraan kita akan dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau Bapak Ibu ada mushafnya silakan dibuka surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini adalah di antara sekian banyak ayat
yang memerintahkan umat muslim untuk berdakwah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Meski ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, konteks ayatnya, ayat ini sebenarnya sedang bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'u, wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbik. Coba dakwahilah umatmu ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks ayatnya itu untuk Nabi. Tapi apa kemudian berhenti hanya pada Nabi saja? Ayat ini terus berlaku sampai hari kiamat nanti. Maka yang diperintahkan dakwah itu tidak hanya Nabi saja, tapi siapa? Kita semua juga diperintahkan untuk berdakwah. Apa yang didakwahkan? Ya tentu pertama adalah al-Islam. Islam, Bapak Ibu sekalian. Masalahnya Islam ini ada di sekitar kita, tapi yang menjalankan Islam itu tidak semuanya. Yang kita kenal mungkin ada yang katanya Islam KTP lah, atau ngakunya Islam tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Islam. Nah, ini adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk didakwahi, meluruskan. Dakwah itu kan artinya mengajak. Kalau orang yang sudah mulai beloknya terlalu kanan, beloknya terlalu ke kiri, coba ditarik lagi, didakwahi biar lurus siratal mustaqim kepada jalan Allah, jalan yang benar. Nabi SAW juga bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah tentang syariat ini seperti apa yang telah saya sampaikan kepada kalian, walau ayat, meskipun satu ayat saja, satu hadis saja. Dakwah itu tidak harus hafal dulu 30 juz, Pak. Kitab Sahih Bukhari dihafalkan dulu baru dakwah, tidak. Apapun yang kita tahu tentang kebaikan yang didasari dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah ajaran Islam, kita dakwahkan kepada orang yang tidak mengetahui. Atau hanya sekedar sebagai pengingat saja bagi orang-orang yang sudah tahu, itu juga namanya dakwah. Tadhkirah. Kemudian Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada orang-orang di antara kalian itu yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah inti dari dakwah. Kebaikan yang kita seru, kalau melihat keburukan kita cegah. Itu inti dari dakwah yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Lah kemudian apa yang dakwah ini harus dikuasai itu seperti apa? Apa konteks dakwah yang harus kita sodorkan kepada orang? Kalau tadi kita katakan bahwa dakwah itu adalah mengemas Islam dengan bahasa yang kita bisa kepada orang-orang yang ingin kita dakwahi, berarti kita juga harus tahu Islam ini apa, sehingga kita itu menawarkannya pun bisa menjabarkan dengan baik dan benar. Ini baru kita dakwahi tentang Islam, tentang kebaikan di dalam Islam. Belum kita dakwahi tentang kemudian ada al-khilafah, ada jamaah, kemudian ada pembaiatan. Itu masih jauh dulu, Pak. Kita belajar dulu nih, Islam ini apa,
kita tawarkan Islam yang benar itu kepada masyarakat yang kiranya belum tahu, atau kita lihat masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, kita dakwahkan dulu. Kenapa? Kita harus tahu apa yang akan kita tawarkan kepada orang. Umpamanya Bapak Ibu sekalian, saya mau berobat karena sakit gigi umpamanya, ke dokter. Ada pelangnya itu dokter gigi, saya masuk ke situ. Karena saya butuh kesehatan, maka saya datang kepada orang yang memang bisa mengatasi keluhan saya, yaitu dokter gigi tadi. Tapi waktu saya masuk, saya tanya ke dokter giginya, saya sakit keluhannya A, B, C, D. Kira-kira gimana ya, obatnya apa ya? Kata dokternya gini, Pak, kayaknya obatnya kiye. Sepertinya obatnya ini, Pak. Sepertinya. Kata dokter itu sepertinya. Bapak percaya apa enggak kira-kira? Sepertinya obatnya ini loh. Dokter kok ngomongnya sepertinya. Atau kalau kebanyakan dari warga sini petani lah umpamanya, kita butuh suatu pupuk atau suatu pembasmi hama, kita datang ke toko yang jualan, kemudian ditawarkan sepertinya hamanya bisa pakai ini nih. Lah kalau salah gimana? Gagal panen nanti. Begitulah Islam. Islam itu adalah sebuah dagangan yang harus kita tawarkan kepada orang, tapi kita harus tahu dulu dan yakin dulu Islamnya itu apa, dan apa yang kita tawarkan harus kita pahami dulu. Bagaimana mungkin kita menawarkan suatu dagangan ketika ditanya kita tidak bisa menjawab. Islam itu apa? Ya kayak langsung sholatnya ping 5 kali sholatnya, yang tempat ibadahnya itu di masjid. Nggak bisa. Kita harus mengetahui dulu Islam itu apa, yang diajarkan itu apa, inti dari Islam kalimat tauhid itu apa. Baru ketika kita mendakwahkan, orang pun akan percaya, orang pun akan tertarik. Kan wagu, kalau bahasa Malaysia wagu, nggak pantas ketika orang menawarkan sesuatu kok cuma janji saja. Nanti masuk Islam, nanti masuk surga. Masuk Islam, nanti masuk surga. Tapi nggak dijelaskan di Islam itu ada apa, seperti apa indahnya Islam. Jadi harus tahu dulu apa yang akan kita tawarkan sebelum kita berdagang, sebelum kita berdakwah. Dan kemudian yang penting juga adalah caranya. Caranya nih yang harus kita lakukan. Yang perlu diingat lagi, Islam itu tanda kutip adalah dagangan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syariat dan risalah, ditawarkan kepada umatnya, diperdagangkan. Akhlak yang digunakan oleh para nabi dan rasul itu adalah akhlak yang jempolan Bapak dalam mendakwahkan dagangannya. Kita ketika mau mendakwahkan Islam, maka harus menggunakan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dagangnya mendagangkan Islam, menawarkan Islam, itu akhlaknya gimana? Apakah dengan kekerasan? Apakah selalu dengan mengangkat pedang, mengajak para sahabatnya itu menyerang musuhnya? Tidak. Nabi dan para sahabatnya diajari oleh Nabi kalau dakwah itu dengan lemah lembut. Lemah lembut. Kita tahulah, pernah membaca dan pernah mendengar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi musuh-musuhnya yang setiap hari itu mereka bahkan ada yang mencaci, ketika sakit dijenguk. Bahkan anak dari seorang Yahudi sakit dijenguk. Kan cara menjenguknya Nabi kepada orang-orang non-muslim saat itu adalah dakwah. Bagaimana cara mengajak Nabi? Bagaimana caranya Nabi mengajak orang pada masa itu masuk Islam? Sehingga ketika dijenguk saat itu anak Yahudi ini adalah salah seorang anak yang membantu Nabi. Dijenguk, kemudian waktu dijenguk dinasehati, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam. Aslim, masuklah Islam. Karena anak ini nggak enak sama bapaknya yang Yahudi, anaknya ini nengok ke bapaknya, seolah-olah meminta izin, boleh nggak Pak? Gitu.
Kemudian kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Taati saja perintah dari Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian anak itu Islam karena tentunya melihat bagaimana akhlaknya Nabi setiap harinya, karena si anak ini membantu Nabi, bagaimana bermuamalah bersama Nabi, bagaimana Nabi memperlakukan pembantunya dan seterusnya, sehingga tertarik dikarenakan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah. Kita kan lebih tertarik seorang Muslim yang banyak senyumnya, bajunya rapi, ramah, daripada Muslim kok mengkerut terus. Ketemu Muslim mengkerut, nggak mau salam, nggak mau senyum. Kita mau duduk bersama pun jadi enggan, jadi takut. Muslim kok cemberut terus, ketemu nggak mau salam, nggak mau senyum seperti itu. Padahal dakwah dengan senyum, dengan perilaku baik adalah dakwah yang sangat efektif untuk kita lakukan. Nah, tema kita dakwah tanpa mimbar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Ketika kita masih menganggap dakwah itu adalah harus di atas mimbar, harus di atas meja tempat tausiah di depan orang-orang banyak, maka wawasan kita harus dibuka lagi. Dakwah itu tidak harus di atas mimbar, tidak harus teriak-teriak di depan orang. Dakwah itu tidak harus hafal dulu sekian juz, hafal dulu sekian ratus hadis baru bisa berdakwah. Tidak, karena kewajiban dakwah itu bagi setiap muslim, maka dakwah itu pun bisa dilakukan oleh setiap muslim kapan saja, di mana saja. Sudah merasakan atau sudah menjalani apa itu dakwah Bapak Ibu? Sudah apa belum kira-kira? Karena dakwah itu sebagaimana tadi di awal saya sebutkan, yang paling efektif justru dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan yang ada di masyarakat. Kalau masyarakatnya Bapak Ibu lebih banyak petani, maka coba bagaimana memasuki dakwah menyampaikan Islam dari lingkungan petani. Bagaimana mungkin mengingatkan mereka dari yang paling mudah, yang mengingatkan sholat atau memberikan contoh sholat meskipun lagi di tengah kebun. Udah mau adzan, rikat-rikat, beres-beres, siap-siap pulang untuk menjalani sholat. Atau sholat di kebun gak apa-apa, sambil ngajak, sholat dulu Pak, udah mau zuhur nih, sholat dulu yuk, udah mau asar nih. Itu juga dakwah, mengajak kepada hal yang baik. Dakwah bilhal ini efektif sekali. Dakwah yang diperhatikan tidak hanya materinya saja, tetapi juga sikap, bagaimana kita berperilaku kepada orang-orang masyarakat di sekitar kita, dan juga tutur kata. Itu dakwah yang penting. Yang kemarin viral Bapak Ibu sekalian beberapa waktu lalu, di atas panggung seorang dai, tetapi ketika ada penjual dikatain apa Pak? Tahu nggak yang viral itu? Yang es teh itu loh Pak. Ada tuh penjual es teh lagi di tengah pengajian, tapi dikatain apa? Bahlul katanya. Dibilang seperti itu oleh seorang pendai. Katanya dai mau menyampaikan agama Allah. Tetapi kalau menyampaikannya dari sifatnya, kemudian dari tutur katanya aja tidak mencerminkan bagaimana Islam. Islam kan dari kata salamah, damai. Kok menyinggung, kata-katanya kasar? Bagaimana Islam ini akan diterima oleh masyarakat? Meskipun yang diajak bicara mungkin adalah orang-orang yang memang backgroundnya berbeda-beda, background yang biasa berkata kasar, tetap saja cara menyampaikannya itu harus dengan norma-norma yang Islam ajarkan. Lisan itu sangat diperhatikan, apalagi kalau tujuannya itu baik, ya disampaikannya dengan cara yang baik.
Tidak mungkin Allah mengajak kepada kebaikan kok disuruh dengan hal-hal yang buruk. Tidak mungkin. Kebaikan akan mengundang kebaikan berikutnya apabila dilakukannya dengan hal-hal yang baik pula. Maka lisan, tutur kata, dan sikap dalam berdakwah itu sangat diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Firman ini turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah dakwahnya Nabi. Apa kata Allah? Sekiranya kamu bersikap keras dalam tutur kata dan juga berhati kasar, ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari kamu wahai Muhammad. Kita tahu Pak, bagaimana Nabi Muhammad itu lemah lembut sekali dalam dakwahnya. Cara Nabi berdakwah itu udah cara yang paling top. Kalau kita mau bercermin cara berdakwah, ya cerminannya kepada Nabi. Para sahabat pun cerminannya kepada Nabi. Ketika ada seorang badui di Masjid Nabawi tiba-tiba kencing di pojokan, di tempat sholat kencing di pojokan, Umar Ibn Khattab apa yang dilakukan? Sudah mau megang pedangnya, sudah mau menebas leher si badui ini. Loh, tempat sujud kok dikencingi? Tapi kata Rasulullah SAW apa? Biarin Umar, biarin. Suruh selesai dulu. Waktu udah selesai, baru didatangi. Ini tuh masjid, tempat suci untuk sholat. Jangan buang air di sini. Buang air tuh yang jauh di sana. Ini harus suci karena untuk sholat. Kemudian dari sini kita mengambil pelajaran, lihat bagaimana lembutnya Nabi dalam berdakwah. Tapi sudah selembut itu masih Allah ingatkan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ali Imran ayat 159. Kalau kamu dalam dakwah wahai Muhammad itu dengan kata yang kasar, dengan perbuatan yang kasar, maka orang-orang akan menjauh darimu. Sekelas Nabi masih diingatkan, apalagi kita harus banyak bercermin bagaimana melihat dakwahnya Nabi, dakwahnya para sahabat ketika menyampaikan risalah ini. Diingatkan Pak, ayat ini diturunkan kepada Nabi untuk mengingatkan Nabi dan para sahabatnya dalam berdakwah. Dan materi dakwahnya pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertutur, di awal Islam Allah itu menurunkan ayat-ayat yang pendek berbicara tentang tauhid, sehingga meluruskan dulu akidah-akidah jahiliyah, orang-orang jahiliyah dari Quraisy dan tetangga-tetangganya itu untuk meluruskan akidah dulu. Tidak langsung ayatnya itu mengatakan khamr halal, khamr haram, zina haram, riba haram, tidak langsung, tetapi diluruskan dulu tauhidnya. Materinya itu tidak langsung kepada yang ekstrim. Kenapa? Karena kata Aisyah nih, kalaulah saat Islam pertama datang, kemudian yang langsung disampaikan itu adalah haram tidak boleh minum alkohol, haram tidak boleh berzina, maka orang-orang dulu yang memang itu adalah sudah kebiasaannya mereka akan kabur, tidak mau mendengarkan Islam. Islam dari cara menyampaikannya dan materi yang disampaikannya itu sesuai. Maka kita semuanya sebagai dai harus melihat al-mad'u, orang yang diajak. Kalau orang yang diajak itu adalah orang-orang yang memang kurang berpendidikan, ya dengan bahasa-bahasa pendekatan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau memang sudah levelnya akademisi, orang-orang yang memang sudah bergelut dengan pendidikan, ya serahkan kepada orang yang memiliki kapasitas tersebut untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi memang sudah
diatur, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara melihat siapa yang diajak dakwah, sudah dikelaskan dan semua kita itu mendapatkan andil untuk bagian tersebut. Dan sekarang tidak hanya dakwah bisa dilakukan dari mulut ke mulut, bertemu, berjumpa dengan orang. Sekarang teknologi itu kan sudah semakin canggih. Kita taklim di sini, yang di rumah ini di YouTube bisa sambil menyimak. Gak di rumah lah, di negara manapun, di waktu yang sama bisa mengikuti. Bapak Ibu semua memiliki sosial media, WhatsApp ataupun sosial media apapun lah, itu bisa menjadi sarana dakwah kita. Di sosial media ada grup, umpamanya grup RT Bapak Ibu sekalian. Kalau ada potongan-potongan tausiah, potongan-potongan artikel, itu dikirim ke grup-grup RT Bapak Ibu. Kalau sudah yakin itu adalah kebenaran, kemudian di-share di status WhatsApp umpamanya, dikirim ke saudara-saudara yang ada di RT RW, nggak apa-apa. Sebar seperti itu, kebaikan itu kebaikan. Siapa tahu ada orang-orang yang memang kemudian membaca tersentuh hatinya. Karena dakwah kita itu tidak hanya dibatasi dengan lisan saja sekarang. Dari sosial media, bagaimana kita membuat tulisan, kemudian kita sebar di internet. Kalau ada orang yang kemudian membaca dan paham apa yang kita tulis, kemudian tertarik dengan apa yang kita tulis, itu menjadi pahala dan itu ladang dakwah untuk kita. Beginilah peran media sekarang. Alhamdulillah kita dari Jamaah Muslimin memiliki satu situs website berita, Mina. Kemudian kita memiliki juga ada Aqsa Working Group. Kita berdakwah melalui media. Bapak Ibu coba sesekali buka. Sering apa enggak Bapak Ibu buka Mina, Mi'raj News Agency, membaca berita-berita yang oleh ikhwan-ikhwan kita disodorkan, baik kegiatan al-jamaah di Indonesia maupun berita-berita luar negeri. Insya Allah itu adalah berita-berita akurat yang sudah dipilih oleh asatidz kita untuk disodorkan ke umat. Bagaimana keadaan Palestina yang sekarang itu ada di Mina. Ini juga menjadi tugas umaro ini. Kan tidak semua ikhwan itu melek dengan teknologi, apalagi yang sudah sepuh. Maka harusnya ada buletin, baik makanan maupun bulanan yang menjadi dicetak kemudian disodorkan kepada ikhwan-ikhwan yang tidak bisa melihat gadget. Biar melek apa yang terjadi di dunia. Dakwah kita luar biasa. Kalau kita mau terjun dakwah dengan sosial media, dakwah dari internet, ini juga efeknya luar biasa. Sekarang Bapak Ibu sekalian, di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, kan kajian-kajian sekarang itu sudah mulai di YouTube kan. Pemuda-pemuda yang tadinya tidak mau hadir ke majelis ilmu, sekarang mau tertarik karena ternyata kajian itu sekarang sudah tidak menegangkan, sudah asik, tempatnya itu enak dihadiri. Ini adalah salah satu gebrakan untuk kita dakwah, tidak harus di atas mimbar. Dan sekarang anak muda juga gunakan sosial medianya untuk berdakwah dengan konten-konten yang baik, dengan konten-konten yang membawa kebaikan, menyeru kebaikan, digunakan seperti itu. Karena sekali lagi dakwahnya kita kalau mengandalkan asatidz kita, kalau mengandalkan guru-guru kita, mencukupkan dengan yang ada, ya kurang dakwahnya kita. Kalau kita berbicara lebih spesifik lagi, sekarang kan di Cilacap khususnya ya, saya nggak tahu kalau di Nia apa Purbalingga. Di Cilacap jumlah ikhwan al-jamaah di Cilacap ini kan sudah mulai menurun. Ya karena mungkin dakwahnya kita yang kurang menarik, atau sekarang di antara munculnya generasi
yang peduli terhadap khilafah itu kan paling besar potensinya itu adalah dari anak-anak ikhwan. Lah sekarang anak-anak ikhwan, para syubban, kalau disuruh kumpul itu aja susah Bapak Ibu sekalian. Nggih napa mboten? Putra-putrine Bapak Ibu pripun nek kon ngaji sregep? Alhamdulillah nek sregep Bapak Ibu sekalian. Kalau di niabah kami di Riasa itu relatif agak sulit. Tapi kalau undangannya futsalan, datang Bapak Ibu sekalian. Futsalan yuk, bakar-bakaran yuk, pada datang. Tapi kalau sudah bunyinya taklim syubban, susah sekali. Ini kan memprihatinkan. Dakwah al-jamaah harus terus berkembang, harus terus menyebar. Tetapi kita, para syubban itu dilepas seperti itu. Nah, daripada kita dakwah ke yang jauh-jauh sana itu sulit, coba kita dakwahi anak-anak kita dulu. Para syubban ini coba ditarik Bapak Ibu sekalian. Dipaksa Bapak Ibu sekalian. Dipaksa kalau tidak mau ikut taklim syubban, coba gimana caranya? Diberikan semacam teguran. Karena itu tanggung jawab kita, jangan sampai terlepas. Sekarang di Purwokerto Bapak Ibu sekalian, itu mahasiswa lulusan Al-Fatah manapun, yang Cilacap, mungkin juga Purbalingga, dari Cilengsi, dari Lampung, yang kadang ada beberapa syubbannya di Purwokerto, itu udah terlepas, udah masing-masing. Banyak sebenarnya Pak, mungkin 50 alumni Al-Fatah yang seharusnya menjadi kader kita lepas, memiliki dunianya sendiri. Suruh taklim sulit dijangkau. Nah, bagaimana caranya? Para asatidz mengajak, memodali materinya, menyampaikan, Bapak Ibu juga menyemangati. Ayo nak, kalau ada kegiatan syubban berangkat, kalau ada taklim niabah berangkat. Jadi tidak lepas. Juga syubban-syubban yang ada di luar negeri, bagaimana caranya mereka itu coba suruh memantau YouTube dari Al-Jamaah, mengikuti taklim pusat dari YouTube. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua dan juga tanggung jawab kita sebagai dai. Kan yang namanya mendakwahkan itu yang terdekat dulu, Pak. Kalau suami berarti dakwahi istrinya, dakwahi kemudian anaknya, saudaranya, pamannya, baru lingkaran selanjutnya semakin meluas. Nah, kalau kita sudah sukses menjadi dai di keluarga, nanti insya Allah akan dipermudah untuk jalan keluar. Lawang menjadi kepala rumah tangga, menjadi dai di keluarganya saja belum bisa, bagaimana mau mengajak orang yang di luar? Sedangkan orang yang paling tahu kita, aib kita itu adalah keluarga. Seharusnya kita menjadi contoh dulu buat keluarga, menjadi dai dulu bagi keluarga kita, baru mengajak yang lain. Bapak-bapak menjadi dai, menjadi contoh bagi keluarganya. Saat waktu sholat 5 waktu datang, menjadi contoh, dai mengajak anaknya, yuk masjid. Jangan cuma menyuruh, nah udah azan ke masjid, bapaknya jegang di rumah. Ya nggak jadi dai, itu tidak menjadi contoh bagi keluarganya. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi cara berdakwah itu sekarang banyak, tidak hanya di atas mimbar, kemudian tidak hanya dari mulut ke mulut, face to face, door to door, tetapi banyak cara dalam menyampaikan kebaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kemudian setelah kita tahu kewajiban dakwahnya, siapa target dakwahnya, apa yang harus kita dakwahkan, itu sudah kita pahami semua. Yang harus kita ketahui, Allah itu mewajibkan kita menyampaikan saja, Pak. Tugas kita sebagai dai itu hanya menyampaikan. Ini yang perlu ditulis, Pak. Adapun penerimaan dari masyarakat yang kita dakwai itu menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Allah Ta'ala berfirman, alaikal balagh wa alainal
hisab. Tugasmu wahai Muhammad dan umatmu itu adalah al-balagh, menyampaikan, wa alainal hisab. Urusan mereka mau apa enggak nanti di waktu hisab. Urusannya Allah. Fadzakir innama anta, hafal Pak? Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu itu ditugaskan untuk mudzakir, sebagai peringat saja, pengingat saja, sebagai dai saja sudah. Urusan diterima atau tidak nanti itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nasihat Allah Subhanahu wa taala bagi para dai, bagi kita semua. Ini bisa dicatat Bapak Ibu sekalian. Di dalam Quran surah Fatir ayat 22 sampai 25. Surah Fatir ayat 22 sampai 25. Monggo dicatat Pak. Ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa dakwah itu sunnatullahnya sudah ketentuan dari Allah. Dakwah itu akan ada penolakan. Pak, Bu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahi, yang menolak itu bukan masyarakat umum. Yang menolak itu siapa? Pamannya Abu Jahal. Pamannya itu yang mengancam membunuh. Pamannya itu yang mengancam mengusir. Pamannya itu yang mengancam kehidupannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Penolakan datang bukan dari pamannya, tapi dari keluarga terdekatnya. Ini sekelas Rasul yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala saat berdakwah. Apalagi kita jauh sekali dari level Rasul. Maka surah Fatir ayat ke-22 sampai 25 adalah nasihat bagi kita semua bahwa dakwah itu tidak selamanya mulus, pasti ada penolakan. Jangan takut lah, orang bisa lah dakwah mboten sakit. Ngomong nang ngarep, ngomong maring wong wedi, mbok ditolak. Ditolak itu sudah sunatullah. Pokoknya tugasnya kita adalah menyampaikan saja. Di dalam Quran surah Fatir ayat ke-22 sampai 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat." Tidaklah sama antara orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Para mufassir menyebutkan yang dimaksud dengan ahya itu adalah orang-orang yang hidup hatinya. Ketika saat mereka diberi peringatan, mereka itu mau menerima peringatan tersebut. Sebaliknya, al-amwat, orang-orang yang mati, maksudnya mati itu adalah mati hatinya. Mau diberi peringatan, namanya hatinya mati gelap, ya dia tidak mau menerima kebenaran itu, tidak mau menerima apa yang dinasihatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yastawi, tidaklah sama antara al-ahya dan amwat, orang yang hatinya masih hidup dan hatinya mati. Innallaha yusmi'u man yasha. Allah itu dapat memperdengarkan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu itu tidak bisa menjadikan orang-orang yang di dalam kubur itu dapat mendengar. Allah itu memiliki kemauan, memiliki keinginan kepada siapa saja yang memang ingin Allah berikan hidayah di dalam hatinya. Baik itu lewat lisan bapak yang A, bapak yang B. Kalau orangnya yang satu ini sudah mati, mau 100 orang mau mendakwahi, ya tidak akan masuk dakwahnya. Tapi kalau memang hatinya masih bisa menerima kebaikan,
Meskipun orangnya itu yang menyampaikan adalah orang yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi dengan kalamnya, kalimatnya yang baik, dengan sikapnya yang sopan, yang santun dalam menyampaikan, hidayah Allah itu bisa masuk. Karena hatinya itu masih mau menerima. Jadi target dakwah kita Bapak Ibu pasti cuma dua. Orang yang mau menerima karena hatinya masih dibukakan oleh Allah, atau memang orang yang hatinya itu sudah dimatikan, sudah bebal, sudah tidak bisa menerima kebaikan. Nah, dua ini itu kehendak Allah, mau memasukkan hidayah atau tidak. Kalau Allah masih memberikan rahmatnya kepada hambanya yang bebal ini, ya maka dia akan mendapatkan petunjuk. Yang jelas kita tidak memiliki kemampuan menggerakkan hatinya, tapi kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan. Inna anta in anta illa nadir. Tidaklah kamu wahai Muhammad dan juga siapapun kamu yang membaca Quran ini illa nadir, kecuali hanya pembawa peringatan saja. Peringatan bahwa Allah itu memiliki siksa di akhirat nanti berupa neraka. Ketika kamu mau beramal soleh, Allah itu memiliki janji yang manis berupa surga. Itu hanyalah peringatan-peringatan yang kita bawa kepada mereka. In anta illa nadhir. Kamu cuma menjadi pengingat saja, tidak lebih. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami wahai Muhammad mengutusmu basyiran sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran dan juga sebagai peringatan. Peringatan yang tadi bahwa akan ada siksa, basyiran kabar gembira bahwa kelak Allah memiliki surga bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Umat-umat zaman dahulu setiap generasinya itu sudah Allah datangkan orang-orang yang menjadi pengingat. Jadi setiap generasinya Pak Ibu sekalian itu sudah ada yang menjadi nadhir, orang yang memberi nasihat. Sudah ada dai-nya di setiap generasi. Wa iyukadzibuka, dan di zaman kita sekarang ketika kita sudah mendakwahi, tapi orang-orang yang kita dakwahi kemudian menolak, mendustakan apa yang kita sampaikan, faqad kudziba alladzina min qablihim. Orang-orang yang terdahulu, dai-dai yang terdahulu itu juga pernah didustai sama umatnya. Faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasulnya itu sudah datang membawa syariat, membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Zabur, dengan kitab Injil, dengan kitab Al-Qur'an. Tapi rasul-rasul ini pun mengalami penolakan. Karena penolakan dari umat ketika kita mendakwahi itu adalah sebuah sunnatullah, sudah sebuah keniscayaan, pasti akan ada sebagian orang yang menolak. Dan itu terjadi di rasul-rasul sebelum kita, rasul zaman dahulu. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam berapa ribu tahun beliau berdakwah, tetapi berapa orang saja yang ikut ke dalam ajarannya. Nabi Musa mendakwahi Islam, berapa orang yang mengikuti, bahkan dikejar-kejar sampai ke dasar laut. Nabi Muhammad dakwahnya itu tidak kurang-kurang, sampai Nabi Muhammad itu diancam, dilempari batu, berdarah, giginya copot, bahkan diusir dari tanah kelahirannya Makkah sehingga beliau hijrah ke Madinah. Sudah banyak penolakan yang terjadi pada masa terdahulu. Dan sampai kapanpun penolakan itu pasti akan datang. Maka tidak usah muluk-muluk saat kita menyampaikan kebaikan, orang yang harus kita dakwahi itu harus menerima. Tidak Bapak Ibu sekalian.
selalu sampaikan kebaikan, selalu sampaikan firman Allah, qala Rasul, selama itu kebaikan, sampaikan. Adapun kebaikan itu nyampe ke hati orang atau kemudian orang itu akan berubah menjadi baik atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi hidayah. Termasuk dakwah kita Bapak Ibu sekalian sekarang ini berarti mendakwahkan bahwa Baitul Maqdis itu sekarang masih dalam penjajahan, masih dikuasai oleh Zionis Israel. Orang-orang yang ada di pinggir jalan Bapak Ibu sekalian, jangankan Baitul Maqdis, mungkin Palestina, Gaza juga mereka tidak tahu. Maka di antara syiar-syiar kita itu sering mengadakan aksi bela Palestina, mengadakan long march, mengadakan taklim pusat dengan diawali dengan pawai-pawai Palestina. Tujuannya apa? Syiar, biar orang-orang itu melek ada Palestina. Memang apa sih yang didakwahkan di Palestina? Ternyata di Palestina itu adalah saudara-saudara yang dibantai. Ternyata di Palestina itu ada Baitul Maqdis, kiblat utama, kiblat pertama kaum muslimin sebelum menghadap ke Ka'bah. Nah, ini perlu kita dakwahi. Dakwah itu bertahap. Kita kenalkan dulu Palestinanya, baru kemudian kita kenalkan Baitul Maqdis. Karena ini adalah salah satu tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang disucikan itu ada 3. Masjidil Haram atau Baitul Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kalau muslim kok tidak tahu tanah-tanah sucinya, kan wagu gitu Bapak. Nah, Bapak Ibu yang sudah biasa mendengar tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis, ini adalah salah satu modal untuk dakwah. Lagi duduk-duduk, coba buka pembicaraan tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Kalau sudah mentok tidak bisa menyampaikan lagi, ya sudah, tidak usah mengada-ngada. Tinggal disampaikan aja. Nih, kalau mau lanjutnya tahu tentang Baitul Maqdis, tahu tentang Al-Aqsa, buka YouTube-nya Al-Jamaah, pembahasan tentang Baitul Maqdis. Berikan berita tentang tadi Mina, Mi'raj News. Itu adalah salah satu cara dakwah kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami dan juga para ikhwan, terutama apa yang saya sampaikan apabila itu adalah sebuah kekeliruan, semoga Allah mengampuni, dan apa yang benar itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.